Oke, teman-teman di sini udah pada balik lagi belum nih? Kalau yang udah boleh kasih jempol atau emot apa gitu. Oke nih, udah ada beberapa nih yang udah join. Aman. Oke, hampir semuanya ya. Mas Rizky nih sama Mas Hibrizi udah join belum? Sudah Mas. Oke, mungkin masih ada beberapa yang belum join ya sambil kita tunggu. Teman-teman, ya. Oke, teman-teman di sini udah pada bisa belum tadi ngejalanin kontainernya? Tadi kan kita udah bikin 4 kontainer gitu ya, 2 network yang dev, 2 network yang sandbox gitu. Udah sih Mas, cuman yang CentOS tuh statusnya exit aja sih. Exit ya. Oh, Ya. mungkin karena ntar aku juga sih tadi sama udah nyobain. Kalau yang lain gimana nih? Udah pada aman atau ada yang belum bisa? Oke, Mas Rifki aman. Kamu nanya Kak. Iya, gimana Mas? Kan tadi yang jalan kan cuma 2 kontainer, yang dari devnya ya, Hmm, yang web app-nya. iya, iya Nah, betul. pas aku nyobanya jalanin yang si CentOS-nya, Iya, bisa masuk, cuman nggak ada portnya. nggak ada Tuh, portnya. Kalau itu nah, sih sebenarnya nggak masalah sih Mas. oh, Paling nanti kan kita cuman mau nyobain apa akses jaringannya gitu si networknya gitu. Apakah yang si dev sama yang sandbox itu bisa komunikasi atau enggak gitu. Buat teman-teman yang masih masih ada problem gitu, mungkin bisa dimasukin aja sekaligus ininya di PowerShell ya. Ini aku udah kirim di chat kalau nggak ini. Ntar itu tinggal di copy aja langsung di paste di PowerShell-nya gitu ya. Kalau yang pakai Windows. Oke nih, kalau yang udah berhasil ntar bisa dilihat di kontainernya ya. Docker. kon-
Nah, ini udah masuk ya, 4 kontainer ya. 2 pakai image CentOS, 2 lagi pakai image HTTPD. Ini namanya ada yang sandbox base sama web app, sama ada yang dev base sama dev web app gitu ya. Nah, sekarang gimana nih, teman-teman udah aman belum sampai sini nih? Sebelum kita lanjut ke yang lebih lanjut gitu. Kalau yang belum bisa Ya, itu kalau skripnya udah aku kirim. Gimana? kalau saya base-nya nggak ini Kak, nggak muncul Base, base apanya Mas? dua-duanya. Oh, udah nyoba apa? Dijalanin pakai skrip yang aku kirim di chat belum Mas? Tapi Udah, sebelumnya oh udah ya. Tapi yang apa? iya. Yang base-nya belum muncul. Ah, Ya, HTTPD-nya muncul. Yang oh iya sandbox berarti web yang app, dev web app muncul Kak. Tapi yang base-nya oh nggak muncul. Yang yang sandbox dev base sama base. dev base. Oh, Ya, kalau CentOS-nya itu udah ini belum? Oh, atau coba di CentOS-nya kontainer kontainer Docker container ls min a gitu. Siapa tahu ntar itunya maksudnya nggak running gitu. statusnya exit. Exit ya. Coba Ya, di apa? Di start lagi. Docker start nama itunya apa? Kontainernya misalkan dev base gitu. sama aja Kak. Masih sama ya? Ya, Coba di apa? Dihapus dulu si itunya apa? Si kontainernya gitu. Docker RM nama kontainernya apa gitu. Itu emang ada ini ya, ada problem. Terus coba jalanin yang si itunya aja, apa? Yang si base-nya aja gitu yang tadi dihapus. Bisa nggak? Jadi kan yang mana nih? Yang dev base misalkan. Pakai min DIT nggak? Ya, min DIT. Yang ini nih. Kamu nanya Kak, Gimana Mas? cara masuk ke base-nya itu gimana? Cara Ke masuk ke dalamnya base-nya ntar kita pakai Docker exec. Dokter X Heeh. yang Minte itu kan Kak? Ya, Docker exec min it, terus nama kontainernya apa, terus Oh, kasih base gitu terakhirnya. oh, Kayak gini nih, aku oh kirim. iya, iya. Saya Udah bisa. bisa? Ya, yang kasih Kak. Gimana tadi Mas siapa yang masih belum bisa? Udah bisa belum? oh udah bisa. Udah aman? Eh, Aman-aman. Oke. tadi Kasih Kak. nanya, Ya gimana Mas? kalau pakai CentOS yang latest boleh nggak? Nggak masalah sih, ini mah kayak opsional aja sih. Nah, kayaknya yang CentOS juga nggak, apa sih, yang versi terakhir juga nggak bermasalah gitu. Sama yang ini nih, slash dit tuh buat apa, Mas? Slashdit itu, bentar, aku juga kurang ini sih bentar. Aku cari ini dulu di dokumentasinya. Oh, bentar. Sidit itu biar dokumentasinya pakai bahasa Inggris ya. Oh, ini tuh kayak eh dit itu kayak singkatan lagi sih Mas, kayak DI sama T jadi kayak digabungin gitu. Si D-nya min itu tuh sama kayak jadi min D, min I sama min T gitu.
Nah, kan kalau D itu kayak kemarin kita udah belajar gitu, D itu, min D itu buat apa? Berjalan di latar belakang gitu, di background ya. Nah, si I itu iteratif, IT itu gitu. Jadi itu sama aja ya, D min IT, IT udah pernah ini kan ya? Oh iya, Yang udah. sama itu IT itu buat masukin apa kayak komen-komen gitu loh. Hmm. Nah, itu jadi kayak bentar aku contohin di ininya. Nah, ini itu sama kayak Docker, Dockeran misalkan kan bisa kita kalau ngeran Dockeran terus misalkan namanya apa gitu ya. Name misalkan apa web. Nah, terus kayak suka ada minde ya. Minde itu supaya apa? Bisa berjalan di background gitu kan kalau nggak pakai minde itu kayak ada apa? Kayak ada prosesnya gitu, proses layarnya gitu. Terus ntar kalau kita stop si kontainer juga ikut stop gitu. Jadi biar minde itu biar kita bisa maksudnya masukin komen yang lain tanpa ngeberhentiin si kontainernya. Jadi si kontainernya itu berjalan di background gitulah gitu. Jadi nggak kelihatan prosesnya gitu. Nah, min IT itu ini tuh sama kayak gini. Jadi dit itu min D slash min IT gitu. IT itu kan iteratif gitu. Jadi biar kita bisa berinteraksi gitu. Bisa nanti kita masukin base apa gitu. Kayak gitu sih Mas. Paham nggak? Jadi Sudah cukup jawab sih Mas, terima kasih. min D IT itu sama min Jadi, dit sama kayak min itu untuk mempersingkat aja ya. mempersingkat sih. Kayak aku ini soalnya dapat dari dokumentasi gitu. Jadi kayaknya ininya disingkat gitu. Tapi sama aja sih kayak D min IT gitu. Sama aja. Oke. Oke. Yang Makasih lain? Mas. Ya, oke, sama-sama. Yang lain gimana? Aman nggak sampai sini? Kang mau nanya, Oke, gimana? kalau yang saya kayaknya ada step yang lewat. Ini Docker error response from daemon network dev not found itu kenapa ya? Atau Eh, saya belum Docker network dev kemarin. Oh, networknya kayaknya belum dibikin, Mas. Coba Docker Network LS. Apakah networknya udah muncul atau belum gitu? Yang si Docker network apa? OS. LS ya. Eh nggak nggak ada. Oh, nggak ada ya. Berarti belum dibikin itunya, Mas. Tinggal bikin aja apa? Docker Network create terus namanya dev sama sandbox itu Oh, dua itu. Kayak gini. sama sandbox ya. Ya, Baru jalanin yang tadi ya di run lagi itunya. atau di delete dulu mas yang sebelumnya. Kayaknya di delete dulu deh. Soalnya biasanya suka konflik gitu. Oh, oke. Hmm, Kayaknya udah bisa deh. udah bisa. Ini ada. Ya, ada 4 kan mas, CentOS 7 sama HTTPD image-nya. Oke, udah aman ya? Aman, makasih mas. Oke, siap. Ini kalau udah ini ada nama yang dev yang sama yang sandbox gitu ya, yang tadi udah kita bikin. Nah, ini kalau yang ini yang non host sama bridge itu kayak bawaan dari si dockernya gitu. Udah ada dari sananya gitu. Oke, kalau udah aman gitu ya, udah apa? Si kontainer 4 ini udah jalan gitu ya. Udah bisa dilihat gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke salah satu kontainer gitu ya. Nah, dengan cara kayak ini apa? Kayak barusan gitu ya. Kita pakai apa? Docker exec gitu ya. Terus pakai min it. Docker min it. Terus nama kontainernya misalkan kita mau masuk yang dev base gitu ya. Yang dev base itu yang CentOS 7. Dev base terus kita kasih base juga gitu biar masuk ke terminalnya. Nah, kayak gini. Bentar, tunggu dulu. Oh, ada yang salah deh kayaknya. Docker exec min it. Oh, ininya salah deh. Salah nulis execnya.
nggak pakai P. Docker S. Oke, nah ini kita udah masuk ke terminalnya. Nah, misalkan kita mau ngeping ke apa, jaringan luar, misalkan ke Google misalkan. Ping, ini kita batasi aja 2, terus google.com. Nah, ini kita bisa kan ya kalau ngeping ke Google gitu. Tapi misalkan kita terus kita juga bisa ngeping ke apa, kontainer yang lain gitu kan. Tadi kita apa, udah bikin 4 kontainer. Nah, kita pengen ngeping ke kontainer yang ngeping ke kontainer yang ini apa, yang satu network gitu kan. Tadi ada 2 nih, yang networknya pakai yang dev gitu, yang satu lagi apa, yang dev web app gitu ya. Kita pakai crawl aja gitu buat ngelihat ininya gitu, responnya. Ini pakai HTTP, terus ininya nama si kontainernya dev ini, dev web app. HTTP. Nah, kayak gini. P-nya 2 Mas itu. Oh iya, salah. Sorry. Nah, kayak gini. Nah, ini kita bisa ya ngakses apa, maksudnya ngakses data yang ada di apa, ngakses data yang ada di kontainer yang satunya lagi karena mereka itu satu jaringan gitu ya kan. Kita tadi udah bikin 2 kontainer yang dev web apps ya yang dev web app sama dev base gitu ya. Nah, ini kita bisa akses apa, dev web app di kontainernya si dev base gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen akses yang kontainer yang satu lagi, misalkan yang apa, yang sandbox gitu ya. Sandbox web app. Nah, ini agak lama ya. Ya kalau lama ya berarti ada yang salah gitu. Nah, kan nggak bisa ya kita ini apa, nge-crawl gitu ya buat ngakses si kontainer si sandbox web app itu gitu ya. Nah, caranya mungkin kita bisa, jadi kan kesimpulannya kayak kita bisa akses asalkan si apa, si kontainernya itu dalam satu jaringan yang sama gitu ya. Nah, misalkan kalau kita pengen sebenarnya bisa gitu dalam satu kontainer itu ada beberapa jaringan gitu ya. Misalkan berarti kita harus konekin dulu gitu si apa, si kontainer sandbox gitu ya. Oh apa, si kontainer yang tadi yang kita akses yang apa, yang dev base ke network-nya si sandbox gitu ya. Caranya kan tadi kita bisa pakai apa, Docker network connect gitu. Docker network connect. Terus misalkan nama network-nya tadi sandbox. Nah, terus nama kontainer yang pengen kita sambungin gitu ya, network-nya gitu. Misalkan tadi kan yang dev base. Nah, kayak gini. Nah, ini kayaknya udah ini buat mastiin kita ini apa, coba aja di exec lagi kayak tadi. Sekarang kita coba roll ke HTTP ya yang sandbox ya. Sandbox. Nah, sekarang kita udah bisa gitu komunikasi ke si kontainer sandbox web app ini gitu, karena tadi kita udah dikonekin gitu ya si apa, si kontainer dev base itu sama si network-nya si sandbox ini gitu.
Nah, jadi sekarang kalau udah satu jaringan gitu ya, kita udah bisa akses gitu. Gimana, ada yang mau ditanyain? Kontainer tuh bisa bebas networknya gitu mas, berapa aja? Bisa nih kalau bisa ini kita bisa lihat di ini aja. Sit .com-nya. Kita inspect aja misalkan si kontainernya gitu ya. Docker container inspect, terus nama ininya devbase misalkan. Ini ada filternya gitu. Kalau kita pengen informasinya nggak terlalu banyak, ini aja. Ya. Nah, ininya bisa kita lihat nih. Ini ya, terlalu ini ya. Nah, ini kayaknya coba ntar kita akses si ini lagi. Kalau nggak salah sih bisa ininya. Coba yang apa yang si dev ini. Oh, http dev web. Nah, ini masih bisa gitu. Jadi kita emang dalam satu kontainer bisa beberapa ini apa, beberapa network gitu ya. Ini kan kita tadi yang dev web app bisa gitu karena di jaringan dev, terus yang sandbox juga bisa gitu ya. Karena emang tadi udah disambungin ke jaringan yang sandbox-nya gitu. Kayak gitu. Gimana? Oke mas, ini masih yang bridge ya? Ya, ini masih yang bridge sih. Terus kita juga apa? Bisa apa? Spesifikasi juga gitu. Misalkan kalau tadi kan emang IP-nya itu kita ini ya, maksudnya kayak dibuat sama si ininya, maksudnya sama si Docker-nya gitu ya. Ini tuh IP dari si Docker-nya default-nya ya 172.19.01. Terus ini IP si kontainernya 172.19.03. Nah, sebenarnya kita juga bisa gitu apa? eh Masukin ini kita sendiri gitu apa? IP kita sendiri gitu. Misalkan kita pengen IP-nya berapa gitu ya. Caranya kayak tadi sama kayak bikin kita network gitu ya. Docker network create. Nah, terus kita ini apa? Nama drivernya kita pakai yang bridge lagi. Terus namanya misalkan apa ya? Prod dari sini. Terus nah, ntar kita bisa kasih backtick ya. Wah, salah. Hilang. Bentar. Docker create drivernya bridge. Nggak bisa di ini ya. Docker nah, pakai backtick yang kayak gini. Terus misalkan kita pengen definisiin subnetnya berapa gitu. Subnetnya misalkan 10.10.0.016 misalkan. Terus kita ini lagi misalkan IP range-nya mau berapa gitu. IP range
sama dengan 10, 10, 1.0, 24. Nah, terus gateway-nya berapa gitu misalkan. Gateway-nya 10, 10, 1, 10, 254. Nah, terus kita bisa enter kayak gini aja gitu ya kalau kita pengen definisiin. Nah, udah kebikin, kita bisa Docker network inspect, di-inspect gitu ya buat lihat apakah udah sesuai belum gitu IP-nya sama yang kita pengen gitu. Docker network namanya prod. Nah, ini tuh si subnet, si apa IP range-nya sama gateway-nya udah sesuai sama yang tadi kita masukin gitu ya. Kalau misalkan tadi kita apa yang dev misalkan kan itu bawaan si Docker-nya gitu, kita nggak ngedefinisiin dulu di awalnya gitu. Nah, kayak gini kan ini udah bawaan dari si Docker-nya gitu tanpa kita harus definisiin dulu gitu. Itu gimana kebutuhan juga sih gitu. Kalau teman-teman emang misalnya IP-nya pengen yang dibikin sama si Docker boleh gitu atau pengen tentuin sendiri juga boleh gitu. Nah, terus paling aku pengen nyontohin yang host gitu ya. Yang host itu jadi IP-nya itu ngambil dari si host-nya gitu ya, dari apa? Kalau kita misalkan pakai localhost berarti kan dari si localhost itunya gitu ya. Nah, misalkan kita bikin dulu aja ininya apa? Oh, kita ini sih kalau yang host itu kita kayaknya nggak perlu ini dulu. Kita coba bikin apa? Ngejalanin kontainer Nginx dulu misalkan. Docker run, terus networknya kita masukin tipenya host, terus name-nya misalkan web app, terus ininya minde biar di background sama image-nya kita pakai Nginx aja. Nginx. Oh, ini karena Nginx-nya tadi baru dihapus jadi kayak ngulang lagi dari awal gitu. Ya, juga. Kok lama. Ya, si Nginx ini nggak bisa di ini deh.
Oke, karena ini agak lama mungkin ada problem. Ini aku contohin aja di sini. Misal ya bukan yang ini. Nah, tadi kan kita udah jalanin ini nih, Dockeran networknya pakai host, terus apa namanya web app, image-nya pakai Nginx. Nah, jadi kalau apa, kalau yang di sini itu dia IP-nya itu ngikutin apa, ngikutin si host-nya gitu. Jadi kayak kalau kita cek gitu ya, kita pengen cek gitu ya. Tadi aku udah nyoba cek. Nah, inspect gitu ya, Docker container inspect yang web app gitu kontainer ini. Terus ini ada apa, pakai filter gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu, ini kan networknya kita tadi pakai yang host gitu ya, pakai host. Nah, di sini tuh kayak IP address-nya, gateway-nya itu kosong gitu karena dia itu ngikutin si ininya apa, si host dari si ininya gitu. Nah, kan karena kita pakai local host, misalkan kita cuman cukup ngeceknya kayak curl local host misalkan. Local host. Nah, ini kan si Nginx-nya muncul nih. Kita udah bisa apa? Akses si Nginx-nya nih. Welcome to Nginx. Nah, kayak gitu gitu. Gimana? Sampai sini paham nggak perbedaan apa si bridge sama si host gitu ya? Mas, Kurang kalau sih. bisa scroll ke atas buat lihat komen ngebuka Oh, yang ini nih. network setting. Oh iya. Berarti kalau buat IP dan settingan networknya itu dia ngikutin hostnya untuk yang kontainer host yang dipakai host. Ya, jadi kalau apa yang host itu apa si IP-nya itu kayak ngikutin si hostnya gitu. Si hostnya misalkan kita kan kalau pengen akses biasanya local host gitu kan kalau pengen apa? Pengen misalnya kita ada aplikasi yang dijalanin gitu ya di port berapa gitu. Kan kita cuman Iya. ngetik localhost ntar buka gitu ya aplikasinya. Nah, ini juga sama gitu. Kalau kita buka di browser juga kayaknya muncul Nginx gitu. Localhost. Oh, karena ini aku tadi di VM sih nyobainnya bukan di lokal, tapi kalau teman-teman kayaknya bisa gitu kalau di browser buka localhost yang keluarnya Nginx gitu. Tapi Kayak gitu. kayaknya IP address-nya emang nggak di set ya mas defaultnya. Ya, kalau apa? Kalau yang si Host. host ini jadi ngikutin sih. Jadi soalnya si host ini jadi kayak dia itu eh Iya. nggak bisa ini apa, nggak bisa di port mapping gitu. Jadi misalkan kita bisa port mapping itu P berapa gitu, port berapa gitu nya, misalkan kayak port 80 atau 352 gitu. Nah, itu nggak berlaku gitu kalau di mode host mah gitu ya. Jadi semuanya pakai host yang sama gitu, local host aja gitu. Baik mas. Oke, paling aku pengen kalau yang lainnya sih kayak kemungkinan sih maksudnya jarang dipakai ya. Jadi yang paling sering itu tadi apa yang bridge gitu, makanya kenapa di setnya default gitu ya. Nah, paling aku pengen contohin lagi apa, yang satu lagi mungkin yang non gitu ya. Kalau non itu jadi kita emang nggak bisa berinteraksi gitu, nggak bisa akses kemana-mana gitu. Coba kita bikin kontainer baru. Hmm, hmm. Untuk fontnya boleh digedein lagi. Oh, boleh, sorry. Boleh. Nah, kayaknya ini misalkan non. Ini kan tadi host, ini kita rubah jadi non. Terus misalkan ininya kita pakai namain ya, network. Biasanya kita pakai yang CentOS.
Ya, udah masuk belum ya ke sini? Oke, kita coba. Ini kayaknya belum masuk ke si ininya. Kita coba di exec aja. Docker exec min it, terus nama kontennya disable network, disable terus kita coba ngeping ping google.com. Nah, ini nggak bisa gitu ya, kita nggak bisa komunikasi keluar atau misalkan ke kontainer yang lain, karena kita network-nya tadi kita setnya itu non gitu ya. Jadi emang kalau non itu dia nggak bisa apa, akses ke mana-mana lah gitu. Kayak gitu. Mungkin itu apa, tentang network gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak seputar Docker network? Untuk network yang dipakai itu bisa dibilang kayak template network ya Mas? Iya, betul. Kayak kita misalkan mau sesuai kebutuhan, misalkan kita pengen pakai network yang mana gitu, ntar kita bisa misalkan kita butuhnya yang bridge aja gitu, ntar kita tinggal, apa, sambungin aja gitu si network-nya sama network yang udah kita bikin gitu. Tapi kalau misalkan uh, kita nggak sengaja pakai yang non, terus mau konfigurasi manual atau kustomisasi, bisa pakai yang non. Nah, kalau itu sih sebenarnya aku belum pernah ini ya, belum pernah nemuin kasus kayak gitu. Jadi misalkan maksudnya kayak kita udah bikin apa, bikin kontainernya gitu, tapi Uh, network-nya malah ke set yang non gitu, non. bisa Iya. di-setting lagi. Nah, setahuku sih kalau network itu kayaknya kalau mungkin entar aku coba dulu misalkan kalau tadi kan kita network-nya non, kalau misalkan kita di-connect-in, apakah bisa nggak gitu ya, Docker network connect kan ke yang sandbox, gini aja kalau nggak salah. Oh, entar ada yang kurang nih kayaknya tadi kurang apa ya, Docker network connect. Oh, ininya apa, nama si kontainernya belum dimasukin. Nama kontainernya itu tadi disable net. Salah tipe. Disable net. Kalau ini nggak bisa nih, keterangannya respond from daemon container cannot be connect to multiple network gitu. Karena dia tadi ngesetnya di pertama itu udah, non gitu ya, alias kayak private gitu ya, emang nggak bisa, apa, nggak bisa nerima jaringan yang lain gitulah gitu, jaringan dari luar gitu. Meskipun kalau tadi kan yang apa, yang network yang dev sama yang sandbox itu bisa gitu kita dalam satu kontainer itu nyambungin 2 network. Nah, kalau ini kalau misalkan kita dari awal udah ngeset, network-nya non gitu, kayaknya kita nggak bisa connect lagi gitu ke apa, ke kontainer yang, ke network yang lain gitu.
Oke. Baik Mas, terima kasih. Oke, kayak gitu. Ya, kalau yang lain gimana nih? Ada yang belum ngerti atau ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum Kamu mau kita tanya, lanjut. Ya, gimana? kalau yang non gitu networknya bisa diubah nggak statusnya? Statusnya Jadi gimana? jadi ada networknya gitu, nggak non. Nah, setauku sih kayaknya nggak bisa gitu. Kalau kita udah ini, kalau misalkan kita mau ngejalanin lagi gitu ya, kalau misalkan mana yang tadi nih, kita ganti networknya jadi yang dev, ntar kayaknya itu bakalan bikin apa? Bikin kontainer baru gitu. Coba dev, bener dev. Nah, nggak bisa gitu ya. Jadi kayak kita udah misalkan udah bikin kontainer yang pertama itu non gitu. Terus kita pengen ganti gitu ya, diubah konfigurasinya jadi dev gitu. Nah, ini nih tuh nggak bisa gitu kayaknya. Ya pilihannya mungkin kurang tahu juga sih, aku belum pernah explore lagi gitu lebih jauh. Kayaknya sih kalau misalkan ini kita harus apa? Hapus dulu terus bikin kontainer yang baru gitu, diganti networknya gitu. Jangan pakai yang non. Tapi sih setauku juga kayak apa, network non itu jarang banget sih buat dipakai gitu. Kecuali mungkin kondisi tertentu kalau misalkan emang kita pengen satu kontainer aja gitu berjalan gitu, nggak pakai apa, nggak butuh layanan yang lain gitu, cuman butuh satu kontainer biar lebih aman. Ya udah kita setting networknya non aja gitu biar apa, nggak ada kontainer lain yang bisa akses gitu. Kayak gitu sih. Semoga menjawab ya. Ya Kak, terima kasih. Oke. Permisi Mas mau nanya. Ya, gimana Mas? Kalau untuk menghapus suatu kontainer dari network itu gimana? Kita tinggal apa, hapus aja kontainernya yang pakai Docker Oh, RM itu. Docker RM terus nama kontainernya apa gitu. tapi kalau itu tuh kan menghapus keseluruhan kontainernya. Ya, kalau Kalau maksud saya tuh mengeluarkan si kontainer itu dari eh, network yang dituju gitu. dari networknya ya. Iya, Pak, bisa Ada atau yang emang harus di delete semua? kayaknya sih di delete juga gitu. Soalnya kayak kalau logikanya sih kalau kita udah ngeset si ininya gitu ya, atau bisa di disconnect gitu ya. Bentar aku cobain aja gitu ya. Coba-coba, aku juga sama sih belum pernah explore sejauh itu gitu ya. Misalkan tadi itu yang dev ini, eh yang dev, dev web app, web, oh yang dev base, dev base. Nah kan tadi itu yang dev base itu sebenarnya udah connect ke network yang si sandbox itu. Ini kan buat nyambungin. Aku coba pakai ini disconnect. Bisa ya? Nah, coba kita ini lagi apa? Ininya berarti tadi yang dev base, dev base. Nah, kalau tadi kan kita udah nyambungin si dev base ini udah nyambungin ke dua network ya, ke yang network dev bisa, terus yang network yang sandbox juga udah bisa gitu. Nah, tadi kita udah coba di disconnectin lagi kan, sebelumnya udah kita dikonekin, terus kita coba disconnect lagi, terus sekarang kita coba ini lagi apa, di pro aja. Oh, http.
Sandbox base. Sandbox. Sandbox web app. Nah, kayaknya sekarang udah nggak bisa lagi gitu kita buat apa, ngeakses si Sandbox web app karena tadi si networknya udah di-disconnect-in lagi gitu. Sebelumnya kan kalau kita connect-in, kita bisa nih akses yang si Sandbox web app gitu, kontainer yang ini. Nah, kalau kita disconnect-in, jadi kita udah nggak bisa apa, akses yang si apa, kontainer yang pakai network yang si Sandbox lagi gitu. Kayak gitu sih Mas, mungkin kayak kalau biar lepas berarti di-disconnect gitu solusinya mungkin. Berarti pakai disconnect aja. Ya, kayak gitu. Kalau kita pengen nyambungin kan misalkan kita awalnya apa, network-nya kita masukin yang dev gitu. Terus kita pengen di-connect-in juga disambungin sama si network yang Sandbox gitu. Kita pakai perintahnya connect gitu. Ntar kalau kita udah nggak butuh atau kita pengen putusin lagi, kita disconnect-in lagi aja gitu si network-nya gitu. Cukup menjawab, Mas. Terima kasih. Gitu. Oke, makasih Mas. Nah, mungkin kalau udah nggak ada ditanyain, mungkin kita bisa lanjut ya ke apa, ke Docker Volume ya. Mungkin karena waktu juga udah hampir habis gitu, supaya beres. Nah, mana? Coba aku share dulu PowerPoint-nya. Nah, sekarang aku pengen ngejelasin nih Docker Volume. Nah, tadi kan kita udah belajar network ya. Network itu supaya antar apa? Antar kontainer bisa saling berhubung gitu. Nah, sekarang kasusnya misalkan kita udah apa? Udah bikin kontainer nih, udah dimasukin gitu segala apa? Segala sesuatunya gitu, konfigurasinya, terus kayak data-datanya udah kita masukin. Nah, terus kita pengen juga si kontainer ini tuh punya data yang sama gitu sama di kontainer yang ini. Sedangkan nih si kontainer itu kalau misalkan kita hapus gitu ya, si datanya itu semuanya bakalan hilang gitu, data dalam kontainernya itu. Nah, ini cukup menjawab gitu ya permasalahan itu. Jadi dengan adanya Docker Volume gitu ya, data dalam kontainer itu meskipun kita udah apa, udah hapus si kontainernya gitu ya, udah nggak ada, tapi kalau kita udah pakai Docker Volume itu nanti si datanya nggak akan hilang, disimpannya di Docker Volume ini gitu. Terus, permasalahan kedua misalkan kita pengen apa, si kontainer ini misalnya ada 2 kontainer, nah dua-duanya itu pengen akses data yang sama gitu ya. Nah, dengan Docker Volume itu yang penting kita, apa, bisa arahin gitu ya si path-nya gitu, ke jalur yang sama gitu direktorinya. Nah, nanti kayak si kontainer satu sama kontainer 2 itu dia punya apa, punya data yang sama gitu ya. Kalau misalkan kita ubah di kontainer satu, nah nanti di kontainer 2 juga bakalan berubah gitu. Kalau kita rubah kontainer 2 atau hapus gitu, entar kontainer satu juga dia sama gitu bakalan ngehapus gitu, kayak gitu sih. Ini kayak penjelasannya gitu ya, Docker Volume itu merupakan mekanisme yang digunakan dalam Docker untuk mengelola dan menyimpan data persisten gitu, yang terkait dengan kontainer gitu. Nah, ini permasalahannya gitu ya, data di dalam kontainer itu biasanya hilang gitu ketika kontainer tersebut dihapus atau dihentikan. Nah, dengan adanya Docker Volume jadi ngebantu gitu ya, buat mengatasi masalah itu gitu. Ah, kemudian nah, ini tuh ada apa, kelebihan dari Docker Volume gitu ya. Nah, Docker Volume itu kelebihannya yang pertama datanya persisten gitu ya. Eee, maksudnya kayak data yang disimpan itu akan bertahan gitu ya, jadi nggak akan hilang gitu. Kemudian bisa direplikasi tadi yang udah aku sebut juga gitu ya, kita bisa apa, bisa ngakses gitu ya, bisa direplikasi ke kontainer satu sama kontainer berapa gitu. Kita mau bikin 10 kontainer tapi maksudnya akses volume yang sama ya datanya bakalan sama gitu, bisa direplikasi gitu. Kemudian juga yang ketiga manajemen data gitu ya, data yang di volume itu apa, dikelola sama si Docker-nya langsung gitu ya. Kita juga bisa, bikin file gitu, ngehapus file atau
diakses volumenya dengan mudah gitu dengan perintah yang ada di Docker gitu. Kemudian isolasi data yang dalam volume itu terisolasi dari host-nya gitu dan kontainer lainnya gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin kontainer tapi si volumenya itu nggak kita definisiin gitu, bukan volume yang sama ya dia nggak bisa akses gitu. Yang bisa akses itu ya si kontainer yang udah kita definisiin sebelumnya gitu, dia ngakses volume yang mana gitu. Nah, terus ada juga Docker Docker mount gitu ya, Docker bind mount gitu. Nah, ini tuh kayak datanya nggak persisten gitu ya. Jadi dia itu cuman bisa akses yang ada di ini aja di direktori lokal kita gitu. Misalkan kita punya sebuah project gitu ya di lokal. Nah, kita pengen di-mount gitu ya ke kontainer kita gitu. Nah, itu bisa pakai di Docker bin mount gitu. Nah, kemudian apa Eee, Docker kalau kita pakai Bindmount itu datanya nggak bisa dibagiin gitu ya. Jadi data yang ada di dalam kontainer itu paling maksudnya kayak dapat digunakan oleh satu kontainer aja gitu ya. Nah, ini itu cocoknya buat kontainer yang memerlukan akses langsung ke file atau direktori tertentu gitu. Nah, misalkan kita punya studi kasus gitu ya, misalkan kita punya aplikasi Node.js gitu ya, terus, apa kita pengen jalanin si Node.js itu dalam ini dalam Docker container gitu ya. Nah, biasanya kan di dalam struktur folder itu suka ada folder src gitu ya. Nah, itu kan biasanya isinya kayak source code gitu sama yang lainnya gitu. Nah, biasanya kayak studi kasusnya itu kita pengen akses dan ngedit itu di source code gitu ya. Terus tapi kita pengen jalanin juga di kontainer gitu. Jadi kita itu pengen data kita di lokal gitu, di lokal komputer sama di kontainer itu sama gitu ya. Terus kita juga pengen datanya fleksibel gitu ya. Jadi kita ketika ada perubahan ya langsung diubah gitu. Kita nggak perlu nge-push atau gitu, kita nggak perlu nggak perlu ngapa-ngapain lagi lah gitu. Nah, ini bisa kita pakai bisa pakai Docker mount gitu ya. Kita bisa jalanin kontainer dengan bindmount gitu untuk menggantikan direktori src yang tadi gitu. Menggantikan direktori src yang ada di lokal komputer kita gitu. Jadi memungkinkan kita untuk mengakses atau ngedit source code gitu ya di komputer lokal dan melihat perubahannya langsung di kontainernya gitu. Itu secara real time gitu ya. Jadi nggak ada jeda gitu ya. Nah, kemudian juga data di Bindmount itu kan tidak persisten gitu, tadi kan ini datanya non persisten gitu. Nah, jadi sesuai gitu sama kebutuhan kita gitu, karena kita hanya perlu akses ke source code doang gitu yang ada di lokal kita gitu, nggak harus ngeakses ke kontainer yang lain gitu. Nah, tapi jika misalkan kita udah pengen ngehapus kontainernya gitu ya, kita misalkan pengen dipindahin atau misalkan kontainer ini bermasalah atau rusak gitu kontainernya. Nah, kalau kita hapus si kontainernya ya datanya tetap ada gitu ya di lokal kita, nggak bakal ngaruh ke data yang ada di lokal gitu. Nah, terus bilangnya, nah paling kita sekarang coba praktek yang Docker volume ya. Kita ke terminal lagi. Di sini udah aman nggak?
Oke nih, di sini aku ada contoh cara ngejalanin cara menggunakan Docker Volume. Di sini kita mau bikin 3 kontainer, tapi buat mempercepat mungkin teman-teman bisa langsung paste ya. Ini aku kirim di kolom chat. Ini kita mau jalanin 3 kontainer sekaligus gitu ya. Kayaknya agak lama nggak ya? Semoga nggak lama deh. Hmm. Udah lumayan lama ya Postgres. Ini salah deh kayaknya. Ini ada nama.
Oke, mungkin karena emang jaringan di rumahku agak lumayan lama, kita coba studi kasus yang lain nih. Barusan aku udah sempet nyoba apa yang Docker Volume. Ini kita apa pakainya yang Nginx ya. Tadi karena Postgres mungkin agak gede gitu size-nya. Nah, sebelumnya kita bikin volume dulu gitu ya. Caranya sama kayak tadi bikin network, cuman kayak diganti aja namanya jadi Docker Network Create, Docker Volume Create gitu maksudnya. Docker, Docker Volume Create, misalkan. Nah ininya karena kita di lokal, misalkan bisa kita masukkan ininya lokal aja gitu, min d driver lokal, terus kasih namanya misalkan public HTML. Nah kayak gini. Lokalnya pakai K, salah. Nah, ini udah kebuat si volumenya ya. Coba kita lihat dulu. Docker volume ls. Nah, ini ada banyak ya, tapi ini yang tadi kita udah bikin yang public HTML gitu ya. Nah, sekarang kita pengen bikin kontainer, tapi kontainernya itu kita arahin ke si volume yang tadi gitu ya. Misalkan kita bikin docker run, terus namanya misalkan local web app. Web app, terus kita set portnya di 80, terus port aslinya 80 karena Nginx. Nah, untuk volume itu kita tinggal masukin min-v ya. Min-v itu sama aja kayak min volume, sama kayak gini, atau bisa juga min-v gitu. Kalau pakai min-v stripnya satu aja. Nah, terus tadi nama apa? Nama si volumenya apa? Public HTML. Nah, terus kita pengen set disimpannya di mana gitu. Nah, karena Nginx kan nanti misalkan ceritanya kita mau akses yang file HTML-nya gitu, kita tinggal masukin aja USR, misalkan tempat nyimpan HTML di Nginx. USR, terus share. Ini karena ini kayaknya ini salah. Nggak bisa ya. Udah gini aja. Nah, ini kita set direktorinya share, terus Nginx. Share Nginx. Terus ininya HTML. Nah, ini ntar kita
ceritanya kita mau bikin file HTML yang disimpan di sini gitu ya, di USR Share Nginx gitu. Nah, terus ininya kasih min d biar di background, terus image-nya kita pakai Nginx. Nginx. Ini. Oh, ininya nggak kasih P, salah tipe. Portnya. Min P 8080. Ininya. Nah, oke, ini kontainernya udah kebikin. Nah, terus kita misalkan pengen bikin lagi, tapi namanya aja yang kita bedain gitu ya. Ini local web app 1 misalkan. Ini ya. Atau 2. Local web app sama local web app 2. Kenapa ya error? Oh, portnya udah ini ya. Oh, ini lupa. Ininya karena tadi portnya udah dipakai. Ini ganti jadi 8081 misalkan. Nah, jadi ntar ini namanya diganti jadi local web app 2. Terus si portnya jadi 8081 gitu ya, biar beda. Oh, tadi udah kebikin ya. Docker rm local. Nah, ini kita udah bikin 2 ya. Ada yang local web app doang sama ada yang local web app 2, tapi dua-duanya itu sama akses ke volume yang sama gitu ya, yang public HTML ini. Nah, misalkan kita pengen masuk ke salah satu kontainer dengan cara docker exec ya, kayak biasa. Docker exec init, terus namanya local web app, terus kasih bash. Nah, ini kita udah masuk ke ininya. Terus misalkan kita mau mau lihat si filenya dulu, misalkan kita cat aja, cat yang ini USR share terus Nginx HTML. Nah, kan ini di dalamnya itu ada file HTML ya, yang bawaan dari si Nginx, index HTML. Nah, ini bawaannya itu yang ini ya, yang welcome to Nginx nih. Misalkan kita pengen ganti nih isinya. Kayak ada nggak ya? Atau kita ini aja deh langsung pakai nih perintah EOF ini. Oh, belum ini ya. Coba kita exit aja di sini. Kita masukin aja script ini nih. Jadi kita nge-exec sekaligus kita masukin perintahnya gitu. Nah, udah ini belum ya? Teman-teman bisa masukin di kolom chatnya, aku kirim scriptnya.
Tinggal dimasukin aja itu perintahnya. Terus kita coba ini lagi. Bentar. Nah, kita coba di crawl ya. Apakah udah berubah atau belum gitu ya. Crawl. Oh ini. Pakai Docker. Exec. Terus IP. Call. Web app. Nah, kita coba nge-crawl ke si Nginx-nya dengan perintah localhost aja gitu ya. Karena udah langsung ke port yang tadi udah didefinisiin, misalkan 80 kalau yang lokal web app, kalau yang lokal web app 2 itu 8081 gitu. Nah, kita langsung aja ke localhost. Nah, ini kan tadi sebelumnya apa? Isi file HTML yang ada di kontainer Nginx ini kan dia sebelumnya kayak ini, kayak gini ya, welcome to Nginx. Nah, terus tadi aku masukin perintah gitu ya buat nge-exec, terus masukin perintah ini nih yang cat, terus arahin ke directory ini, terus diganti isinya sama yang ini gitu ya. Nah, sekarang pas aku lihat lagi ya, pengen apa? Maksudnya kayak di docker exec lagi gitu ya buat ngakses si localhost-nya. Nah, ini tuh udah berubah gitu ya. Tadi yang local web app itu yang sebelumnya welcome to Nginx, jadi file HTML yang tadi udah aku masukin gitu. Nah, sekarang kan logikanya kan tadi kita masukinnya di local web app aja ya. Nah, yang lokal web app 2 apakah dia ikut berubah gitu atau enggak gitu ya. Kita coba aja gitu ya di crawl yang lokal web app 2 gitu ya. Nah, ini tuh isinya sama gitu ya. Yang docker exec sama docker ini apa? Docker lokal web app 2 gitu ya, sama isinya. Nah, kalau misalkan kita pengen edit lagi misalkan jangan dulu di ini deh. Mana ya? Bakal langsung ubah di sini dulu. Web app 2 kan. Ini diakses di diubah di web app 2. Kan kayak gini nih. Nah, ini kan tadi kita di web app. Nah. Mana ya? Bisa. Aku rubah di sini dulu deh. Web app 2. Nah, sekarang teman-teman bisa ganti apa? Yang tadi itu yang sebelumnya kan apa? Selamat datang itu. Nah, teman-teman misalkan bisa bebas sih mau ganti apa, misalkan ini titelnya web app 2 gitu ya. Ini diubah di web app 2. Nah, ini aku pengen ngerubah si file HTML ini di kontainer yang web app 2 gitu ya. Yang web app 2 ini nih, aku rubah ininya yang tadinya web app aja jadi web app 2 gitu. Aku pengen rubah di web app 2
dan ini isinya kayak gini, terus misalkan ntar kita jalanin, nah ini udah dirubah, terus pas kita misalkan pengen akses lagi, nah misalkan yang ini dulu nih. Ini kan kita aksesnya di web app yang 2 ya, exec lokal web app 2 di kontainer yang lokal web app 2 gitu ya. Nah, pas kita lihat ini udah berubah ya, jadi title-nya web app 2, terus ininya jadi berubah lah gitu isinya. Nah, sama juga gitu kalau kita rubah di kontainer lokal web app 2 gitu ya. Nah, ini juga nanti di lokal web app juga. Nah, dia ikut berubah juga gitu isinya gitu. Nah, jadi itulah gitu pentingnya gitu gunanya si Docker Volume itu. Nah, misalkan kita pengen nge-stop gitu ya atau terus entar kita hapus gitu ya. Docker stop lokal web app 2 misalkan. Nah, ini kita stop, terus kita hapus, di-remove. Nah, terus kan otomatis kita udah nggak bisa nih akses si kontainer yang lokal web app 2 gitu. Nah, gimana sih sama si data yang tadi udah kita bikin gitu nih, data yang ini kan ini tadi sebelumnya, web app 2 nih titelnya gitu ya, ini data yang dirubah di web app 2 gitu. Nah, kalau sebelum pakai Docker Volume gitu ya, kalau kita hapus kontainernya atau kita stop gitu, nah si datanya itu ikutan hilang gitu, ikutan habis gitu. Nah, tapi kalau kita sekarang udah pakai Docker Volume, nah kalau kita masih kan tadi kita ada 2 kontainer ya, yang lokal web app sama lokal web app 2 gitu ya. Kalau kita akses di lokal web app 2 gitu, karena dia tadi pakai volume yang sama gitu ya, directory yang sama juga. Nah, ini masih ada gitu isinya gitu, isi datanya itu gitu. Jadi ini gitulah salah satu kegunaannya dari Docker Volume gitu, meskipun tadi si kontainernya udah dihapus gitu ya, tapi kita masih bisa gitu akses si datanya gitu ya. Terus juga, eee, apa, kita juga bisa berbagi data gitu, berbagi informasi gitu kan, ini tadi kita aksesnya di 2 kontainer yang berbeda gitu ya, tapi datanya isinya masih tetap sama gitu. Kayak gitu sih. Teman-teman gimana? Udah paham nggak sama konsepnya gitu? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Aman, Mas. Aman nih, Mas? Oke, kalau gitu ya lumayan inilah, kayak ini masih basic banget sih ininya, komen-komennya gitu ya. Tapi yang penting, dari ininya dari segi logikanya udah kebayang gitu ya. Jadi dengan adanya Docker Network, jadi Docker Network sama Docker Volume itu gunanya buat apa sih gitu, kenapa ada Docker Network, kenapa ada Docker Volume ya, fungsinya biar memudahkan kita lah gitu. Oke, kalau yang tadi udah beres belum ya yang Postgres? Kayaknya lama deh. Aku coba di-run di VM aja. Mmm, kalau teman-teman ini yang tadi yang Postgre udah bisa atau belum nih? Kita mau nyoba satu lagi mungkin studi kasusnya, yang Postgre. Udah terbuat, Mas.
Udah ada ya kontainernya, udah ada 3 nih, yang apa? Yang web app, Postgres, sama satu lagi MySQL ya, Mas? Ya, MySQL DB. Iya. Mungkin teman-teman yang belum bisa dicoba lagi. Aku sekalian juga mau coba di VM. Tadi skripnya udah aku kirimkan ya di kolom chat. Ini aku coba paste lagi. Lebih cepat ya. Ini kayaknya lebih cepat nih. Nah, udah beres nih. Nah, udah beres. Terus kita mau bikin volume lagi. Kan volumenya ini Docker volume create nya lokal terus namanya data. Nah, oke. Terus aku mau bikin satu lagi ini apa? Si kontainer ya, kontainer Postgre tapi pakai volume yang udah kita bikin barusan gitu ya. Teman-teman bisa masukin aja biar cepet ininya skripnya. Ini aku kirim di chat. Nah, bisa langsung di paste aja mungkin. Kita bikin aja. Nah, terus kontainernya udah dibuat. Terus kita mau inspect si kontainernya gitu ya, buat ngecek. Docker inspect Postgres DB with volume yang ini sama yang Postgres DB.
Postgres nah ini karena terlalu panjang deh. Aku coba ini pasti ini. Nah, yang Postgres DB with volume itu dia kan tadi kita udah udah ditambahin ya volumenya. Jadi dia volumenya ini udah tersambung sama yang PG data volume ya. Nah, kalau yang tadi Postgres DB aja gitu ya, dia itu kesimpannya ke volume bawaannya gitu ya. Jadi kalau kita ngejalanin kontainer itu secara nggak langsung kita juga sama aja kayak ngebuat volume gitu. Ntar kalau bedanya kalau volume yang ini tuh kalau kita kontainernya hapus gitu ya, si volumenya juga ikut kehapus gitu. Kalau kita bikin sendiri, nah volumenya itu masih kita bisa pakai gitu. Soalnya kayak kalau yang ini itu, yang PostgreSDB itu kayak si volumenya itu kebuat otomatis itu, ke generate otomatis gitu. Nah, terus sekarang coba masuk ke ininya apa? Ke Docker with volume dengan masukkan exec. Nah, ini docker exec min it. Nah, usernya Postgres. Terus ininya nama kontainernya yang tadi Postgres DB with volume. Nah, ini. Terus kita juga masukin PSQL biar kita bisa masukin perintahnya gitu ya. Nah, ini kita udah masuk ke Postgres-nya. Terus kita misalkan pengen create user gitu ya. Create user. Misalkan example DB. Example DB. Terus ininya super usernya with super user loginnya pakai password login passnya tanda kutip pas. Nah, terus kita misalkan mau bikin database, create database, terus ininya tadi usernya example DB aja, samain namanya. Terus ininya with ownernya, owner DB. Oh, kayaknya yang ini enggak kejalanin gak sih? Bentar, tadi yang ini kayaknya aku lupa nambahin nambahin titik 2 ya. Jadinya ininya error. Nah, ini yang pertama harusnya kayak gini, yang tadi yang create user pakai titik 2. Nah, ini ada keterangannya create role. Jadi role-nya udah berhasil kebuat. Nah, terus yang ini juga pakai titik 2 gitu. Jadi ini dua proses yang berbeda gitu. Ininya belum ini ya. Create database with owner example. Namanya sama kan sih? Oh, ininya salah. Ini salah namain. Pakai S. Example. DB. Nah, udah berhasil. Terus kita arahin ke example DB dengan cara chat
DB. Nah, kita udah masuk ke example DB, terus /l. Nah, ini ada tabelnya ya, yang ada yang ini yang example DB itu udah berhasil kebuat. Terus ini biar cepet aja, karena waktunya udah jam 5 ternyata. Aku masukin ke chat. Teman-teman bisa ini juga. Nah, tabelnya udah berhasil kebuat. Terus misalkan kita mau nambahin baris gitu ya. Nah, insert terus untuk table, terus value-nya misalkan kita di tabelnya mau masukin nama misalkan ya, kayak ini 01 terus koma nama kita misalkan. Ini boleh bebas ya diisi sama nama teman-teman semua gitu. Jangan lupa pakai titik koma. Nah, ini udah ditambahin. Terus cara ngelihatnya misalkan udah masuk atau belum, kita pakai select bintang, select from example table. Nah, ini udah masuk kan ya si tabel yang tadi udah kita masukin gitu ya. Nah, kita misalkan pengen diakses di yang lain gitu ya. Misalkan ya ini ya. /key. Ini kan tadi kontainer yang ini. Terus kita pengen bikin kontainer yang lain gitu ya. Tapi datanya nggak pengen hilang gitu. Jadi bisa diakses oleh beberapa kontainer gitu. Nah, teman-teman bisa run itu apa? Perintah yang aku masukin, aku kirimin di chat buat bikin kontainer baru gitu ya. Nah, terus kita juga bisa extract lagi with namanya itu with exit volume. Nah, kita udah masuk ke sini. Ini kan kita udah beda kontainer gitu ya sama yang tadi gitu, yang tabel yang udah kita bikin gitu ya. Tapi pas kita bisa lihat juga ininya gitu ya, apakah udah ini atau belum gitu. Nah, tapi di tabel yang tadi itu masih ada gitu ya. Jadi ini tadi kan kita udah nyobain di Nginx gitu, Nginx berhasil gitu ya, kita masih bisa akses file HTML gitu ya, HTML yang sama gitu. Nah, ini kita nyobain di Postgres gitu ya. Di Postgres juga sama gitu ya. Misalkan kita kalau pengen lihat isinya, kita C, masuk ke ininya, database-nya. Nah, terus slash detect. Ini udah ada. Terus tadi kayak tadi select
from titik 2. Nih datanya masih sama gitu ya. Padahal tadi kita udah beda kontainer gitu ya. Ada kontainer yang volume sama exit volume gitu ya. Jadi misalkan kita mau bikin beberapa kontainer juga kayak kita meskipun kontainernya udah di stop atau kontainernya bermasalah, kita masih bisa akses di kontainer yang lain gitu. Asalkan kita pakai volume yang sama gitu ya. Kayak gitu. Nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Karena ini kita udah lebih dari ini gitu ya. Untuk penutupan mungkin ada yang mau ditanyain dulu atau enggak gitu? Cukup sih, Mas. Aman ya, Mas? Oke, Iya. paling gitu sih semuanya gitu teman-teman. Mohon maaf banget gitu ya. Kita hari ini baru bahas tentang Docker Volume sama Docker Network gitu ya. Semoga teman-teman bisa dipahami gitu ya. Kalaupun nanti misalkan ada yang mau ditanyakan bisa lewat saya gitu atau lewat Kang Dimas gitu, Pak Dimas. Nanti kalau kelas yang akan datang gitu ya. Yang penting mungkin sekarang teman-teman buat kedepannya tahu gitu ya, apa itu Docker Network, apa itu Docker Volume gitu dan apa aja gitu ya fungsinya gitu buat apa, kenapa ada Docker Volume, ada Docker Network gitu ya. Mungkin itu aja sih dari aku, mungkin kedepannya tadi kita sebenarnya masih ada bahasan sih. Kita tadi baru sampai Docker Volume ya. Nah, sebelumnya nanti masih ada Docker file gitu ya. Docker file itu kayak buat apa? Kita nge-package aplikasi kita dalam suatu file gitu ya, biar nanti langsung dibikin Docker image gitu ya. Tapi mungkin kita bisa bahas di pertemuan yang akan datang, semoga bisa lebih baik lagi gitu ya. Mungkin sekarang masih ada problem, semoga minggu depan kita bisa lancar dan Kang Dimas juga bisa ikut join mungkin ya. Karena hari ini mungkin Kang Dimas lagi berhalangan hadir gitu ya, ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalin gitu. Mungkin jadi hari ini baru aku aja gitu ya ngejelasin. Mungkin ntar kalau teman-teman masih belum ngerti atau penjelasan dari aku masih kurang gitu, teman-teman juga nanti bisa nanya ke Kang Dimas gitu ya. Mungkin itu aja sih dari aku, mohon maaf gitu ya. Kalau ada kesalahan, ada banyak kekurangan, aku mohon maaf gitu. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman gitu, bisa di-explore lagi gitu. Jadi bukan dipraktekin di sini aja gitu, tapi teman-teman juga bisa explore sendiri gitu ya. Mungkin nanti kalau baru ada yang mau ditanyain atau ada error, nanti bisa ditanyain minggu depan gitu ya. Mungkin kayak gitu, aku ucapin terima kasih. Selamat sore semuanya. See you. Sore, makasih, Mas. Sore, makasih. Baik, Mas. Terima kasih. Selamat sore juga Kak. Assalamualaikum. Mas Baru. Ya, waalaikumsalam.